Roh Allah yang kudus itu bukan saja berperan di dalam menginsyafkan orang akan segala dosa, kesalahan dan pelanggarannya. Itu karya yang memang jelas terjadi dalam diri setiap orang agar kembali kepada Tuhan. Selain itu, Roh Kudus juga berperan untuk membuat seseorang itu percaya dan menerima Tuhan Allah sebagai yang berotoritas, sebagai yang paling berwenang atas segala sesuatu untuk keputusan terutama di dalam kehidupan manusia. Percaya dan menerima bahwa Allah yang punya wewenang utama untuk memberi sekaligus juga mengambil kembali nafas dan roh yang dititipkannya kepada manusia. Bukankah pada dasarnya manusia berasal dari debu dan yang menyebabkan dia menjadi manusia ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam debu yang sudah berbentuk menjadi manusia itu. Inilah sumber kehidupan yang utama. Namun sifatnya itu ketika Tuhan menghembuskan nafas, sesungguhnya Tuhan menitipkan itu kepada manusia yang pada dasarnya hanya debu. Tuhan menitipkan sehingga pada satu saat kelak Tuhan akan mengambil apa yang Dia titipkan. Tuhan akan mengambil kembali dan itu juga adalah wewenangnya. Dan karenanya Roh Kudus membantu kita untuk percaya dan menerima akan kewenangan Allah dalam hal itu. Memberi dan mengambil kembali nafas dan rohnya yang dititipkan kepada kita. Ini semua membuat manusia tidak gegabah dan menjadi pongah, merasa bahwa bisa hidup itu adalah karena upaya dan usahanya. Bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas, bahkan berpikir atau melakukan segala hal, seolah dianggap itu adalah karena kekuatan manusia. Bukan, manusia pada dasarnya hanyalah debu dan akan kembali kepada debu. Ini sebuah realita yang perlu kita pahami dan perlu kita percaya dan menerimanya. Serta untuk percaya dan menerimanya itulah kita butuh kekuatan Roh Allah untuk sungguh-sungguh hidup di bawah wewenangnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Mazmur, kembali berbicara tentang peran Roh Allah dalam hidup orang percaya. Kali ini akan disandingkan juga dengan ayat yang senada dari kitab Ayub. Yang pertama-tama dari Mazmur 104 ayat 29 akan dibacakan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Lalu Ayub 34 ayat 14-15, ucapan Elihu kepada Ayub di dalam masa Ayub menderita dengan sangat berat. Dikatakan bahwa jikalau ia atau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepada dirinya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Dua bagian sabda Tuhan ini terdengar senada, yaitu tentang Allah yang berotoritas dan berwenang atas nafas hidup manusia. Digunakan kata roh, dan kalau di dalam kitab Ayub ada kata roh dan ada kata nafas. Roh dari kata ruah yang memang artinya adalah roh, yaitu seperti angin, seperti nafas pula, seperti udara. Tetapi kata nafas di dalam Ayub pasal 34 tadi digunakan kata dalam bahasa Ibrani neshamah atau dari kata dasar nasham yang artinya adalah nafas yang pendek, sesuatu yang seperti terengah-engah, nafas yang sangat singkat. Menggambarkan apakah pengertian nafas yang pendek ini? Menunjukkan bahwa memang nafas yang Tuhan berikan kepada manusia itu sesungguhnya singkat. Di mata Tuhan, nafas yang dipercayakan kepada manusia itu tidak akan kekal dan sepanjang hayat ada di dalam diri manusia. Ada saatnya Tuhan akan mengambil itu, dan Tuhan akan menggantinya tentu saja dengan sesuatu yang baru.
Dan di dalam hal inilah maka kita melihat bahwa ketika Elihu menghibur dan mengatakan kepada Ayub serta ketiga rekannya yang lain, bahwa Tuhanlah yang sebenarnya berwenang untuk menarik kembali dan mengembalikan roh serta nafas hidup yang dipercayakan itu. Dan kalau Tuhan sudah menarik kembali dan mengembalikan nafas itu kepada dirinya kembali, maka binasalah segala yang hidup dan manusia kembali kepada debu. Begitu pula di dalam Mazmur 104 tadi, ini merupakan mazmur puji-pujian akan kebesaran Allah di dalam ciptaan. Di situ juga dikatakan tentang Tuhan yang menyembunyikan wajahnya dan juga berotoritas dan berwenang untuk mengambil roh manusia, sehingga mereka yang rohnya sudah diambil itu akan mati binasa dan kembali jadi debu. Kedua ayat ini ingin mengajarkan kepada kita tentang wewenang, yaitu wewenang Allah di dalam berotoritas atas nyawa dan kehidupan manusia. Roh Kudus berperan untuk supaya seseorang bisa percaya dan menerima akan wewenang Allah ini. Wewenang untuk memberi dan mengambil kembali. Wewenang untuk menitipkan dan mengambil kembali apa yang sudah dititipkan itu. Dan bila oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, seorang percaya dan menerima bahwa Allah yang berwenang memberi dan mengambil nafas kehidupan itu, maka jiwa kita bukan saja dapat beristirahat dengan tenang. Kita tahu kalau orang sudah berpulang ke rumah Bapa disebut rest in peace, beristirahat dalam damai, beristirahat dengan tenang. Tetapi bila seorang percaya oleh Roh Allah dan menerima akan wewenang Allah yang membuat manusia itu bisa bernafas dan bisa berhenti nafasnya karena diambil kembali oleh Sang Empunya dan pemilik utama nafas itu, maka dia bukan saja bisa beristirahat dengan tenang, tetapi juga bisa beristirahat dengan menang. Dalam arti dia juga mengalami sebuah kelegaan, mengalami sebuah kemenangan bahwa dia bisa pulang kembali kepada Allah yang berwenang penuh atas hidupnya, yang menciptakan tapi sekaligus berkuasa untuk menyudahi semua yang Tuhan ciptakan itu. Dia yang awal dan yang akhir, bisa mengawali segala sesuatu, tapi dia juga bisa mengakhiri segala sesuatu. Karena itu ketika kita memahami bahwa betapa fananya hidup kita yang hanya dari debu dan akan kembali kepada debu, tunduklah kepada wewenang Allah. Tak satu pun dari kita yang boleh gegabah dan ponga merasa diri hebat dan kuat karena diri kita sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang bisa maha kuat seperti Allah. Tetapi sandarilah Roh Allah yang kudus itu, supaya kita bisa percaya dan menerima akan wewenang Allah di dalam hidup kita. Segala sesuatu dalam hidup kita terjadi bukan kebetulan. Semua ada di dalam kewenangan Allah untuk memutuskan. Dan karena itu, hiduplah tenang di bawah wewenangnya. Dan hiduplah menang pula di bawah wewenangnya. Sehingga kita bukan saja akan menuju kepada rest in peace itu, beristirahat di dalam damai, di dalam tenang, tetapi juga rest in victory, beristirahat di dalam kemenangan. Karena Tuhanlah yang berwenang atas hidup kita, mampu menaklukkan dan mampu juga memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup kekal yang tidak pernah akan bisa diambil oleh siapapun juga. Dialah keputusan terakhir dalam hidup kita, dan Dia pula lah yang memutuskan awal dan akhir hidup kita. Berserahlah dan bersandar kepadanya, selagi masih ada waktu diberikan kepada kita untuk kita bisa gunakan, masih bisa bernafas, masih bisa bernyawa, maka syukurilah dan jaga itu sebagai karunia yang Tuhan titipkan. Dan bila Tuhan mengatakan akan mengambilnya kembali, maka tunduklah pula kepada wewenangnya. Karena Dia tahu yang terbaik, Dia tahu waktu yang terbaik, Dia tahu pula apa yang terbaik buat setiap umat ciptaannya, apalagi orang yang percaya kepadanya. Selamat bersandar dan hidup tenang di bawah wewenangnya. Amin.